Izinkan saya merubah bagian tema firman Tuhan ini, yaitu doa jemaat atau jemaat yang berdoa. Dari bagian firman Tuhan ini doa Paulus. Saya mau supaya bagian firman Tuhan ini juga menjadi doa jemaat Koros 2 Medan. Amin. Karena di sini ada beberapa pokok-pokok doa yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa saat ini kita sudah masuk di dalam minggu Advent yang pertama di tahun 2022. Begitu cepat sekali waktu berlalu. Tidak dirasa ya, sudah mau Advent. Hari Kamis sudah Desember. Dengan begitu banyak kesibukan yang kita lakukan, pekerjaan kita yang sudah kita lalui. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak dirasa kita sudah ada di minggu yang ke-47 hari ini. Minggu yang ke-47 di hari yang ke-329 tahun 2022. 52 dikurangi 47 berarti tinggal 5 minggu. Tinggal 5 minggu. Selamat jalan tahun 2022. Kita akan masuk di tahun 2023. Tahun yang dimana menurut pemerintah di situ akan terjadi resesi. Tahun yang kita tidak tahu, tanda tanya besar bagi kita. Tetapi kita baru masuk ke tahun itu. Saya mau mengajak kita dulu untuk merenungkan kalau kita bisa ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Bayangkan 47 minggu kita lalui begitu cepat. Kita sudah bakal lilin yang pertama, Advent yang pertama. Berbahagialah saudara dan saya, Advent yang pertama ini kita ada di rumah Tuhan. Karena tahun depan kita tidak tahu apakah kita masih bisa mengikuti ibadah Advent, ibadah menantikan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau pilih jemaat Tuhan untuk datang beribadah dalam Advent yang pertama. Beberapa hari yang lalu saya juga berdoa. Puji Tuhan yang datang hari ini luar biasa. Saya duduk di sini tadi saya melihat ada kereta datang. Inilah jawaban doa saya. Saudara-saudara yang datang hari ini adalah orang-orang yang saya sudah doakan. Mungkin juga saudara sudah berdoa, sudah punya kerinduan bahwa hari Minggu nanti saya akan datang ke gereja, saya akan pergi beribadah, sehingga kesibukan kita dari Senin sampai Sabtu kita selesaikan semua supaya Minggu saya bisa pergi ke gereja. 47 hari, sepertinya baru kemarin buka mata tutup mata. Cepat sekali saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata hidup ini kalau kita renungkan singkat kita dari dalam hidup. Sudah mau Natal, seperti yang saya katakan tadi, 5 minggu lagi kita tinggalkan tahun 2022 itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak di dalam pembacaan kita tadi, di sana kita akan menemukan bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang besar, menekankan hidupnya betapa pentingnya untuk kita setia dan mempertahankan iman yang kita miliki. Seorang rasul yang besar, rasul yang hebat, Rasul Paulus menekankan kepada kita, kepada jemaat yang ada di Efesus, dan kepada kita semua betapa pentingnya hidup ini untuk mempertahankan iman kepercayaan
Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Efesus, penting sekali iman ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang hamba Allah, rasul yang besar, dia katakan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, iman itu penting. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat, kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 bisa ditampilkan di sini ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita bisa kuat ketika kita mendengar berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan mendengarkan cerita-cerita yang lain, bukan mendengarkan gosip-gosip yang lain, tetapi iman kita bisa kuat karena dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Rasul Paulus menekankan kepada kita betapa pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita untuk hidup saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya sedikit kepada kesaksiannya saudara William tadi. Ketika orang tuanya ada di sini, semua tanaman yang ada di kampung ternak mengalami masalah. Tadi diminta William, kalau bisa kita doakan orang-orang ini supaya Tuhan berubah hatinya. Itu tandanya tidak bisa lihat orang senang. Supaya Tuhan berubah hatinya, jangan seperti itu. Nah, di sini Rasul Paulus mengajar kepada kita juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebagai saudara-saudara seiman. Jadi peranan doa ini luar biasa, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Peranan doa untuk dalam pertumbuhan iman itu sangat penting. Peranan doa, saya tekankan di sini ya, di dalam pertumbuhan iman sangat penting, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena orang yang berdoa pasti orang yang memiliki iman yang kuat. Orang yang sering berdoa, tapi doa yang sungguh-sungguh ya, jangan hanya sekedar berdoa, supaya ditengok orang, supaya dilihat orang, begitu ya. Doa yang sungguh-sungguh. Rasul Paulus berdoa kepada orang-orang yang ada di Efesus sebagai saudara-saudara seiman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi dalam masa raya Advent yang pertama ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kalau kita yang hadir di tempat ini, kita lihat jemaat kita, siapa yang tidak datang, kita doakan satu-satu. Satu orang saja sebut namanya. Oh, saya mau doakan si A, saya mau doakan si B, supaya ke depannya bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Satu poros di Korintus 2 beda. Kita saudara seiman.